Bab 1728. Aura. Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, apa kamu tidak takut dipukul oleh majikan?" Mileye terkekeh, "Kalau dia tidak bisa mengalahkan mereka, aku hanya bisa mengantarnya ke pemakaman." "Tentu saja, setelah mengantarnya, itu akan jadi giliran aku." Setiap orang. Steffimu melirik Mileye, "Calon kepala keluarga, apakah kamu siap untuk mengaku kalah?" Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak." Steffimu hendak berbicara ketika Mileye tiba-tiba berkata, "Steffimu, aku bilang panggil seseorang, tapi kamu bilang orang yang aku panggil tidak bisa mengalahkan klan Ye, jadi beritahu aku, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Steffimu terdiam. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, "Terlalu sulit bagiku. Pertama, aku hampir dibunuh oleh ibuku, dan sekarang, ada ibu lain, masing-masing lebih kuat dari yang lain." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Dia selalu merasa sengsara sebelumnya, tapi sekarang dia merasa Dewa Ye lebih buruk darinya. Ibunya membunuhnya karena kesalahpahaman, dan setelah kesalahpahaman diselesaikan, mereka berdamai. Tapi Dewa Ye ini berbeda, ibunya Dewa Ye ini benar-benar ingin membunuhnya. Sulit bagi siapapun untuk hidup bila diincar oleh ibunya sendiri seperti ini. Terlalu hebat juga bukanlah hal yang baik, terutama di keluarga besar dan keluarga kaisar sekuler. Keluarga kaisar tidak memiliki hubungan kekerabatan, bukankah keluarga besar juga sama? Memikirkan hal ini, Mileye memikirkan ayahnya lagi. Ayahnya sendiri sebenarnya cukup bagus. Setidaknya, ayahnya berharap dia lebih baik darinya. Harus mengatakan bahwa reinkarnasi sangat penting. Pada saat ini, di tepi danau di kejauhan, aura yang kuat tiba-tiba melonjak ke langit. Mileye dan yang lainnya menoleh untuk melihat, dan di tepi danau, seorang lelaki tua berdiri, dan dia telah mencapai alam konsepsi. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam, dan setelah beberapa saat, dia melirik tangannya, matanya dipenuhi kegembiraan. Alam konsepsi. Dia akhirnya mencapai alam konsepsi. Haha. Orang tua itu tidak bisa menahan tawa. Tak lama kemudian, lelaki tua itu sepertinya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia melihat ke arah Mileye di kejauhan. Dia bergegas ke Mileye, lalu memberi hormat dengan hormat. "Terima kasih, Tuan Muda Ye." Mileye tersenyum dan berkata, "Selamat." Orang tua itu buru-buru berkata, "Itu semua berkat promosi Tuan Muda Ye." Dia menemukan jawabannya. Di dunia ini, terkadang kamu harus belajar menyanjung. Jika kamu menyanjung dengan baik, kamu akan memiliki masa depan yang baik. Mileye tersenyum dan berkata, "Apa rencanamu untuk masa depan?" Lelaki tua itu buru-buru berkata, "Aku bersedia mengikuti di sisi Tuan Muda Ye dan melakukan pekerjaan sebagai budak." Mileye hendak berbicara ketika seseorang menerobos dari jauh. Mileye melihat master alam konsepsi semi yang duduk di tepi danau, dan dia menemukan bahwa aura semua orang semakin kuat. Jelas, semakin banyak orang akan mencapai alam konsepsi. Dan ketika orang-orang ini mencapai alam konsepsi, kekuatan alam semesta ini juga akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, kini musuh telah menjadi klan Ye. Dan master alam konsepsi ini tidak cukup kuat di depan klan Ye. Memikirkan hal ini, Mileye menghela nafas dalam hati. Orang-orang ini belum sempat dibina menjadi master alam konsepsi, tetapi alam konsepsi sudah menjadi level umpan meriam. Oh sial. Bukan hanya orang-orang ini, dia juga hampir menjadi umpan meriam. Baru berapa lama dia menerobos? Belum setengah tahun. Dengan kata lain, ayahnya baru pergi selama beberapa bulan,
dan dia telah berubah dari Master Top menjadi umpan meriam. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye membentangkan telapak tangannya, dan menara kecil muncul di tangannya. Mileye melihat menara kecil, apakah musuh ayahku saat itu juga sangat kuat? Setelah hening sejenak, menara kecil berkata, hidup majikan lebih buruk darimu, tetapi musuhnya pada dasarnya normal. Bahkan jika dia lebih kuat, dia tidak jauh lebih baik darinya. Bahkan jika musuh jauh lebih kuat, ketika dia menjadi gila, pada dasarnya dia bisa mengalahkan mereka semua. Adapun majikan muda, aku pikir percuma kalau kamu jadi gila, apalagi terkena ayan. Mileye. Menara kecil tersenyum, majikan muda, meskipun majikan memiliki seseorang untuk membantunya saat itu, sebagian besar waktu, dia melakukannya sendiri. Adapun majikan muda, pada dasarnya kamu menang dengan berbaring. Wajah Mileye langsung menjadi muram. Menara kecil juga menemukan bahwa dia sepertinya salah bicara, dan langsung berkata, tentu saja, majikan muda, musuhmu tidak normal, dan butuh bantuan itu normal. Mileye tiba-tiba berkata, menara kecil, apakah Lydia dan ayahku bermusuhan saat itu? Menara kecil berkata dengan suara berat, ya. Tahun itu kakak bergaun polos itu, serem banget. Mileye sedikit penasaran, seberapa menakutkan. Menara kecil berkata, majikan dipukuli habis-habisan. Mileye bertanya lagi, setahuku, Lydia sepertinya akan membinasakan dunia, apakah ayahku menghentikannya pada akhirnya? Menara kecil mengangguk, ya. Mileye sedikit bingung, bukankah ayahku tidak bisa mengalahkan Lydia di awal? Kenapa dia tiba-tiba bisa seri? Menara kecil tidak berbicara. Mileye bertanya, kamu juga tidak tahu? Setelah berpikir sejenak, menara kecil berkata, menurut dunia Bima Sakti, majikan seharusnya memiliki aura protagonis. Sebenarnya, majikan muda mungkin juga memilikinya. Mileye bersambung. Bab 1729. Bagaimana aura protagonis? Di samping, Daoi sedikit penasaran, menara kecil, apa maksudmu dengan aura protagonis? Menara kecil berpikir sejenak, dan kemudian menjelaskan, sederhananya, protagonis tidak akan mati tidak peduli bahaya apa yang dia temui. Tidak hanya dia tidak akan mati, tetapi dia akan menjadi semakin kuat. Segala sesuatu di dunia berputar di sekitar dia. Mungkin begitu. Daoi sedikit bingung, tidak akan mati. Menara kecil berkata, ya. Daoi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kalau begitu ini terlalu menantang surga. Mileye tersenyum dan berkata, menara kecil, kenapa kamu bilang aku juga punya aura protagonis? Menara kecil berkata, itu hanya perasaan. Jika majikan memiliki aura protagonis, dan majikan muda kamu juga memiliki aura protagonis, maka keluarga kamu akan memiliki dua aura protagonis. Saat dia mengatakan itu, menara kecil menjadi semakin heboh. Aura kedua protagonis digabungkan, maka di dunia tidak terkalahkan. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jika ada aura protagonis, siapa yang memberikannya padaku? Menara kecil tidak berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, kamu juga tidak tahu. Menara kecil berpikir lama, lalu berkata, aku punya ide berani. Mileye sedikit penasaran, ide apa? Menara kecil berkata dengan suara berat, majikan muda telah melihat buku kuno pendekar dunia sekuler. Mileye berkata, aku pernah melihat beberapa dari mereka sebelumnya, kenapa? Menara kecil berkata dengan bersemangat, majikan muda, beritahu aku, apakah ada seseorang di dunia kita? Pada saat ini, langit yang jauh tiba-tiba terbelah.
Bang! Kekuatan tak terlihat menyapu dalam sekejap, dan dalam sekejap, dunia langsung mendidih. Mileye dan yang lainnya saling memandang. Di dalam menara penjara alam, menara kecil bersembunyi di sudut dan menggigil. Pada saat itu, tiba-tiba ada firasat buruk. Menara kecil dengan gemetar berkata, aku tidak berani bicara omong kosong lagi. Kak, jangan atur aku, aku ingin hidup beberapa tahun lagi. Di luar, Steffimu di samping Mileye memandang ke langit dengan ekspresi yang sangat serius. Orang-orang klan Ye datang. Mileye memandang ke langit dengan ekspresi tenang. Di langit, seorang pria paruh baya melangkah keluar. Crevon. Di samping Mileye, Steffimu berkata dengan sungguh-sungguh, salah satu dari 3 jenderal besar di bawah komandonya wanita itu, kekuatannya sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Mileye memandangi Crevon itu, memang benar orang ini membuatnya merasa lebih berbahaya daripada Senotli itu. Klan Ye ini benar-benar tidak mudah. Di langit, Crevon menatap Mileye dengan ekspresi tenang. Calon kepala keluarga, kamu belum terbangun, ini agak membosankan. Di bawah, Steffimu mencibir, Crevon, kalau calon kepala keluarga terbangun, beraninya kamu datang sendiri. Dulu, kamu rendah hati seperti anjing di depan calon kepala keluarga, apa kamu lupa? Crevon menggelengkan kepalanya, dulu itu dulu, sekarang itu sekarang. Calon kepala keluarga, ketua klan sangat tidak senang karena kamu masih hidup. Dia berpesan kali ini kamu akan benar-benar menghilang. Tidak hanya kamu, tetapi juga terkait denganmu semuanya akan hilang. Mileye terkekeh dan berkata, dia ingin membunuh segalanya. Crevon melihat sekeliling dan berkata pelan, calon kepala keluarga, ini memang tempat peristirahatan yang bagus. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Mileye, apakah calon kepala keluarga yang melakukannya sendiri, atau apakah aku yang melakukannya? Mileye tertawa dan berkata, apakah klan Ye membunuh orang selalu dengan cara bertele-tele? Crevon memandang Mileye, alam semesta sudah diatur. Bukannya dia suka bertele-tele, dia baru saja melihat sekeliling, dan di dalam alam semesta ini, dia tidak merasakan aura yang kuat. Dengan kata lain, kali ini tidak akan ada kejutan. Salah. Crevon melirik lengan dewa monster di atas lengan Mileye, ada jiwa yang kuat di dalam benda ini, keluar temui aku. Haha. Saat ini, suara dewa monster tiba-tiba terdengar dari lapangan, dan saat berikutnya, dewa monster muncul di atas kepala Mileye. Crevon memandang dewa monster dengan ekspresi tenang, kamu tidak terlalu lemah. Dewa monster tertawa dan berkata, Yang Mulia baru saja mengatakan bahwa alam semesta telah diputuskan. Tidakkah kamu menyadari bahwa ini terlalu dini? Crevon terkekeh, bahkan jika dia terbangun sekarang, dia yang telah kehilangan garis darah tidak memiliki kesempatan untuk berbalik. Dewa monster tertawa, apakah klan Ye benar-benar tak terkalahkan di seluruh alam semesta? Crevon tetap tanpa ekspresi, kami tidak berani mengatakan kami tidak terkalahkan, tetapi tidak lebih dari 5 keluarga yang memenuhi syarat untuk menjadi lawan klan Ye. Kerajaan siluman langit bahkan lebih tidak memenuhi syarat. Dewa monster tertawa dan berkata, aku ingin meminta nasihat. Crevon mengangguk, ayo. Dewa monster tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, Crevon melambaikan tangannya dengan santai, dan dalam sekejap, seluruh langit berubah menjadi sungai panjang yang aneh. Di bawah, ekspresi Steffimu sangat serius, sungai waktu. Dia mengolah sungai waktu. Mileye memandang Steffimu, apa itu sungai waktu? Steffimu berkata dengan suara yang dalam, teknik kekuatan supernatural yang sangat menakutkan, yang dapat sepenuhnya mewujudkan dimensi waktu dan menggunakannya. Mengatakan itu,
dia melihat ke arah langit, calon kepala keluarga, lari. Mileye menggelengkan kepalanya, kemana aku pergi? Steffi Mu menatap Mileye, lalu apa yang harus kita lakukan? Mileye tersenyum dan berkata, ayo kita lihat dulu. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba berkata, menara kecil, kemana kamu pergi? Di menara penjara alam, menara kecil masih bersembunyi di pojok. Mileye memanggil menara kecil, lalu memandang menara kecil, dan berkata sambil tersenyum, menara kecil, apakah aku benar-benar memiliki aura protagonis itu? Menara kecil menggelengkan kepalanya berulang kali, majikan muda, aku tidak tahu apa-apa, jangan tanya aku. Mengatakan itu, dia langsung kembali ke menara penjara alam. Mileye tercengang, apa yang terjadi dengan menara kecil ini? Bersambung.